halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, dan salam harmoni. Baik, halo semuanya, selamat sore. Dimana di sini saya akan membuat sebuah presentasi video mengenai perbandingan dari kabel tembaga atau wired dan kabel wireless atau biasa kita sebut dengan fiber optik. Di video presentasi ini saya akan menjelaskan materi tersebut, di mana ini termasuk dari program studi ilmu komputer dengan mata kuliah komunikasi data. Yang saya hormati juga dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Kadek Yota Ernanda Arianto, Eskom, MT PhD, dan semua teman-teman yang saya banggakan yang telah menonton video pada sore kali ini. Baik, di slide selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079 dan saya berasal dari kelas C. Baik, mungkin kita akan lanjut saja ke slide berikutnya, di mana di sini saya akan membahas di mana bab pendahuluan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita bisa lihat pendahuluannya, di mana ada pendahuluan, ada komunikasi data wireless, ada komunikasi data wirelessnya, dan kita bisa lihat juga di situ ada perbandingan, serta kita akan membahas kesimpulan dan akan saya sertakan video YouTube ini untuk kebutuhan penilaian komunikasi data. Oke, jadi pendahuluannya, jadi komunikasi data ini adalah proses perpindahan atau pertukaran informasi, di mana dari satu perangkat ini ke perangkat lain. Dalam dunia teknologi sendiri, informasi yang semakin berkembang, komunikasi data ini memegang peran penting dalam memindahkan dan menyebarkan informasi secara efisien. Jadi terdapat peranan penting dalam memindahkan ini, di mana kita ini akan menggunakan untuk mengkomunikasikan data itu sendiri dari satu perangkat ke perangkat lain, yaitu mediumnya ada berbasis kabel atau wireless, dan ada kita memanfaatkan kabel yang umumnya terdiri dari cahaya atau biasa kita sebut dengan fiber optik. Jadi medium kabel ini kita sebut juga wireless, teman-teman, dimana medium ini juga tidak memerlukan kabel fisik untuk mengirimkan data. Jadi perangkat-perangkat dapat saling berkomunikasi dan melalui gelombang radio atau sinyal nirkabel lainnya. Jadi pemilihan komunikasi yang tepat ini akan sangat bergantung pada kebutuhan, kondisi, dan situasi yang dihadapi. Jadi setiap jenis medium ini memiliki karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan masing-masing yang harus memang diperhatikan dalam pengimplementasiannya. Di slide selanjutnya, di slide 3 atau slide keempat ini, mohon maaf, mungkin kita bisa lihat teman-teman di layar, di mana kita akan membahas komunikasi data ini mediumnya berbasis kabel. Kita tahu sendiri medium komunikasi berbasis kabel itu sendiri, di mana kabel ini kan berbasis tembaga, di mana tembaga ini tentu ada sinyal listriknya. Jadi representasi yang digunakan dalam data tersebut adalah 1 dan 0 atau 0. Dalam medium kabel ini berbasis tembaga, data biner 1 dan 0 ini akan direpresentasikan melalui sinyal listrik. Jadi tegangan tinggi dengan misal 5 volt atau digunakan mewakili 1 bit atau bit 1. Jadi tegangan tinggi ini misal 5 volt ini digunakan untuk mewakili bit 1. Sedangkan tegangan rendah misal 0 volt digunakan untuk mewakili bit 0. Di layar juga bisa teman-teman lihat di mana ada keuntungan dan kekurangannya, di mana keuntungan ini bisa dilihat kemurahan atau murah dalam hal biaya pembuatan dan implementasi, mudah untuk diinstalasi dan digunakan. Dan keuntungan yang ketiga adalah jarak transmisi data relatif dekat. Seperti teman-teman tahu sendiri kan, dari pembahasan keuntungan sendiri mungkin teman-teman bisa lihat mana murah dalam hal biaya, tentu karena memang kita bisa lihat sendiri pengimplementasiannya antara kabel dan kabel, jadi juga mudah untuk diinstalasi karena memang ada port-portnya, dan jarak transmisinya juga tidak terlalu jauh. Kelemahannya tentu ada, teman-teman, dimana kabel tembaga ini yang terbuat dari logam rentan terhadap kerusakan fisik seperti korosi, patah, atau kerusakan mekanis tentu. Dan kedua, kabel tembaga ini memiliki keterbatasan dalam kecepatan transmisi datanya, terutama untuk jarak yang panjang. Ya tahu sendiri, karena kabel terlalu panjang ya makin lama dia akan mengirim datanya. Yang ketiga tentu ada intervensi
elektromagnetik ini, yaitu dapat menyebabkan distorsi atau kehilangan data secara transmisi. Oke, mungkin saya akan membahas slide berikutnya, di mana di medium komunikasi nirkabel ini berbasis wireless atau fiber optik, di mana dalam komunikasi nirkabel ini bisa teman-teman lihat di layar kita modulasinya, di mana representasi data 1 dan 0 ini dari modulasi sinyal radio. Jadi dalam komunikasi nirkabel, data biner 1 dan 0 ini dipresentasikan melalui sinyal radio. Jadi fiber optik atau pulsa cahaya bisa kita inian juga sebut, dimana memang kan dari kecil itu fiber optik ya akan merepresentasi data 1 dan 0 dalam medium fiber optik. Data biner 1 dan 0 ini dipresentasikan melalui cahaya. Adanya pulsa cahaya ini mewakili bit 1, sedangkan tidak adanya pulsa cahaya ini mewakili bit 0. Jadi berbagai teknik modulasi ini dapat digunakan seperti modulasi frekuensi, modulasi amplitudo, atau fase untuk menyandingkan data-data digital. Keuntungannya dan kekurangannya kita bisa lihat juga di layar, dimana yang pertama kita akan membahas keuntungannya ini mobilitas yang tinggi tentu, karena perangkat dapat berkomunikasi tanpa terikat pada kabel fisik, ribet dong. Selanjutnya yang kedua, tidak memerlukan instalasi kabel sehingga lebih mudah dan fleksibel, seperti yang kita contoh ini smartphone atau laptop yang kita bawa itu tidak menggunakan kabel, yang memang fleksibel tentu. Serta yang ketiga itu jangkauan transmisinya yang luas, yaitu dapat mencakup area yang lebih luas dibandingkan kabel, karena memang di zaman sekarang ya sudah sangat berkembang, patut kita syukuri. Kelemahan tentu ada teman-teman, dimana rentan juga terhadap gangguan fisik dari sumber lain seperti cuaca, objek-objek fisik lainnya yang mungkin, atau perangkat nirkabel lainnya yang dapat mengganggu proses tersebut. Keamanan data yang terbatas juga termasuk, di mana lebih mudah untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga, kecepatan transmisi data terbatas jika dibanding dengan teknologi kabel seperti fiber optik. Jadi komunikasi nirkabel ini memiliki peran penting dalam banyak aplikasi modern seperti jaringan nirkabel, komunikasi seluler, dan IoT atau Internet of Things. Namun, pemilihan teknologi nirkabel yang tepat ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, kecepatan, reliabilitas, dan kebutuhan dari masing-masing yang kita akan implementasikan itu sendiri. Selanjutnya di slide berikutnya kita akan membuat perbandingannya, di mana setelah membahas karakteristik masing-masing medium komunikasi data yang baik akan berbasis nirkabel, di mana kita bandingkan sendiri, di mana ringkasannya yaitu kabel tembaga ini murah, mudah diimplementasi, namun rentan intervensi dan kecepatan terbatas. Kabel tembaga juga yang terbuat dari logam ini rentan terhadap kerusakan fisik seperti korosi, patah, atau kerusakan mekanis. Di fiber optik sendiri kecepatan ini tinggi, tahan intervensi, jarak jauh, namun mahal. Itu dah. Dan kompleks instalasinya. Jadi komunikasi nirkabel juga mobilitas tinggi, tidak perlu kabel, jangkauan luas, namun rentan gangguan, keamanan terbatas, dan kecepatan terbatas. Oke, di kesimpulan berikutnya saya akan membahas di mana pemilihan mediumnya komunikasi data ini harus tepat, harus mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan situasi yang dihadapi. Jadi kebutuhan data ini untuk kebutuhan kecepatan tinggi, misal jarak transmisi ini untuk jarak jauh. Jadi kabel-kabel yang tembaga ini untuk jarak dekat, seperti kondisi lingkungannya. Fiber optik ini untuk area dengan intervensi elektromagnetik yang tinggi. Jadi komunikasi nirkabel ini kebutuhannya mobilitas dan fleksibel, di mana pada akhirnya tidak ada satu jenis medium yang dapat menjawab semua kebutuhan. Jadi pemilihan medium ini yang tepat harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Di slide berikutnya saya akan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menyaksikan video presentasi saya. Saya sebagai pembawa presentasi memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan saya juga memohon maaf atas kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Kadek Ernanda Yota Arianto, serta saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Baik, terima kasih. Dari awal saya awali dengan salam keagamaan dan diakhiri dengan salam keagamaan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Terima kasih.